Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana fil jannah. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Kaum Ansar, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana siang hari ini Allah masih memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa hadir dalam rangka silaturahmi sekaligus arisan. Ya. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi ini adalah atas izin Allah. Tanpa ada izin Allah maka tidak akan terjadi. Walaupun kita sudah niat, ya, sudah niat ingin melakukan sesuatu, tapi kalau tidak ada izin Allah maka tidak akan terjadi. Ya. Jadi siang hari ini akan saya berikan sebuah hadiah, ya. Hadiah bagaimana caranya kita bahagia, ya. Nah, supaya keluarga Kaum Ansar semuanya hidup bahagia, ya. Nah, jadi mau dikasih rahasia nih, rahasia supaya kita bahagia. Kalau soal sholat, ya. Kalau soal sholat kita udah tahu, nah, ya. Kalau udah sholat kita udah tahu, ya. Kalau udah sholat, soal sholat kita udah tahu, ya. Soal sedekah kita juga udah tahu. Nah, soal sholat, soal sedekah, soal baca Quran kita udah tahu tuh semua. Nah, bagaimana supaya sholat kita bermanfaat? Bagaimana sedekah kita supaya bermanfaat? Bagaimana baca Quran kita supaya bermanfaat? Ya, jangan sampai kita sholat udah capek, hidup masih susah. Baca Quran udah sering, hidup masih susah. Ya, sedekah nggak kurang-kurang, tapi hidup masih susah. Nah, ini ada rahasianya, faktor penyebabnya. Ya, jadi sebenarnya kita masuk Islam, agama Islam itu tujuannya supaya kita bahagia. Nah, cuma kadang-kadang nggak pernah ada yang ngajarin. Kadang-kadang belajar itu udah ngelompat aja, langsung sholat, belajar baca Quran. Padahal sebelum masuk Islam, di dalam sejarah Rasulullah SAW, ya, nah, itu waktu dapat wahyu, ya, surat yang pertama ini Iqra. Iqra itu artinya baca. Nah, Nabi bilang, "Ana biqori, saya tidak bisa baca." Nah, yang dimaksud baca ini tidak mesti harus dengan ucapan. Jadi baca itu bisa dengan memperhatikan, melihat, ya. Apa yang perlu dibaca, apa yang perlu diperhatikan adalah tentang diri kita pribadi, ya, tentang kejadian diri kita, ya. Dari apa kita diciptakan, ya, tujuannya apa diciptakan, ya, dan kemana kita akan kembali, ya. Nah, jadi manusia ini tujuannya tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Nah, tetapi dalam mengabdi ini, hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini punya musuh. Ya, siapa musuh kita? Setan, ya. Musuh kita tuh setan, bukan manusia, ya. Nah, maka Allah bilang, kata Allah, jangan ikuti langkah-langkah setan. Setan terbuat dari apa? Api. Api panas gak? Nah, kalau kita perasaannya panas berarti kita ngikutin siapa? Nah, ya. Jadi jangan sampai perasaan kita panas, ya. Ada masalah apapun tenang, ya. Nah, tenang, jangan panas. Kalau panas ngikutin setan, ya. Ingat tuh, ini pelajaran kalau mau bahagia, ya. Jangan baca Quran rajin, sedekah rajin, tapi hatinya panas terus. Bagaimana mau bahagia? Ya, itu pelajaran musuh tuh. Jadi setan itu terbuat dari api itu sifatnya panas, membakar. Jadi jangan sampai kita panas. Nah, apalagi ngompor-ngomporin orang jadi panas. Nah, ya jangan sampai. Terus apalagi sifat musuh kita itu? Musuh kita itu sifatnya sombong. Ya, disuruh sujud, waktu Allah ciptakan Adam dia nggak mau, ya nggak mau. Nah, jadi sombong. Kata Allah dibilang sombong. Sombong apa tuh? Artinya sombong. Kalau orang pakai baju bagus sombong nggak? Enggak. Orang punya mobil bagus sombong nggak? Enggak. Punya rumah bagus sombong nggak? Enggak. Maka ditanya kepada Nabi, jadi sombong itu apa ya Nabi?
Kata Nabi, sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kalau dinasihatin yang benar, marah. Itu namanya sombong. Kalau sombong sama seperti apa? Sama seperti setan. Padahal kita nggak boleh ngikutin setan. Ya. Apalagi, nah, di samping sombong itu menolak kebenaran, sombong itu merendahkan orang lain. Biasanya kita suka ngerendahin orang yang lebih rendah dari kita, yang ekonominya lebih rendah. Kedua itu kita suka ngerendahin tuh, nggak boleh. Ya, kalau kita ngerendahin orang berarti kita ngikutin setan. Kalau ikutin setan berarti tuh terlaknat. Bahagia nggak? Nggak bahagia. Ya, jadi jangan ngerendahin orang, jangan nolak kebenaran. Apalagi sifat setan. Sifat setan itu waktu disuruh sujud, setan bilang begini nih, ya, setan bilang ana khairu minhum. Saya lebih baik dari kamu. Oh, ya. Setan bilang ana khairu minhum. Saya lebih baik dari kamu. Jadi setan itu merasa lebih baik dari orang lain. Kalau kita punya perasaan lebih baik dari orang lain, berarti kita ngikutin setan. Itu kan mau bahagia nih. Nggak boleh merasa lebih baik dari orang lain, jangan ngerendahin orang lain, jangan nolak nasihat yang baik, ya. Nah, terus, apalagi? Nah, itu pokoknya jangan panas, ya, jangan panas. Nah, itu berarti kita sudah belajar, ya, menghindari dan tidak mengikuti setan. Supaya kita bahagia nih. Jangan sampai keluarga Om Amsar sholatnya udah rajin, baca Qurannya udah rajin, sedekah paling pada rajin semua, tapi hidupnya susah, doanya nggak pernah dikabul karena hari-hari ngikutin setan. Padahal dilarang ngikutin langkah-langkah setan. Ya. Apalagi kita udah sholat nih, ya. Pak Kiai nanya, Pak Kiai kamu belum sholat. Jadi kalau orang sholat harus ada buktinya. Apa buktinya sholat? Ya. Sholat itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kita kalau sudah sholat harus dibuktiin, berusaha menghindar dari perbuatan fahsya dan mungkar. Kalau tiap hari udah sholat ke masjid, udah berjamaah, tapi tiap hari berbuat mungkar, berarti belum sholat. Apalagi sholat itu, di dalam sholat itu ada doa, ya. Habis doa ada apa? Ada puji-pujian, ya. Sholat apa lagi? Ada salam, ya. Nah kalau mau terakhir sholat bilang apa? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Artinya apa? Kita ngedoain orang yang ada di kanan kiri kita, ya. Jangan sampai ada orang yang tersinggung sama kita. Jangan sampai ada orang yang tersakiti sama dia, sama kita. Yang di kanan kiri saya maksudnya anak, istri, tetangga, saudara, semuanya pokoknya di luar kita, ya. Jangan sampai kita sholat ngedoain kanan kiri, tapi kenyataannya banyak orang yang disakiti sama kita. Nah, jangan tuh. Kalau kita mau bahagia, ini kunci kebahagiaan nih, ya. Kalau kita masih bisa, kalau kita sering kita omong kita nyakitin itu orang, jangan ngimpi. Jangan ngimpi mau bahagia, mau sholatnya rajinnya kayak apa, tahajudnya rajin kayak gimana, sedekahnya rajin. Tapi kalau masih nggak bisa ngamalin apa sholat itu, bahaya. Terus apalagi doa, ya sholat itu doa. Ya, iya karena wudu, wah iya karena nasta'in dalam sholat. Maka di luar sholat harus selalu berdoa. Mau berangkat doa, ya Allah, saya mau arisan ke Keranji. Ya, tolong memudahkan saya dalam perjalanan. Ya, nah. Mau berangkat cari duit dagang, ya Allah saya mau dagang, beri kemudahan saya. Pokoknya mau ngapain aja minta tolong sama Allah. Harus kita buktiin itu sholat kita, ya. Nah itu namanya orang itu sholat tuh, ada buktinya, ya. Jangan sampai kenyataannya sholat tapi kenyataannya dalam sehari-hari tidak seperti itu. Ya, ini jadi kalau kita amalin, mudah-mudahan keluarga besar Kang Amsar, kalau ini bisa diamalin, insya Allah, ya hidupnya bahagia, nggak bakal gelisah, ya nggak bakal galau, ya. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan, jangan sampai kita sehari-hari hidupnya malah tambah susah, ya. Jadi Islam itu tujuannya supaya bahagia. Jadi kalau kita benar-benar ngamalin agama ini, hidupnya pasti bahagia. Apa yang kita cita-citakan Allah kabuli, ya. Karena hati kita bersih, ya. Ini hati ini, karena nanti yang kembalinya hati nih. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang.
Jiwa kita jangan gelisah nih, ya. Kalau di rumah nggak ada beras, udah dagang cari duit nggak dapat juga, ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Ya Allah, saya sudah nyari duit belum dapat ya Allah. Tapi di rumah beras nggak ada ya Allah. Anak-anak mesti makan ya Allah. Langsung minta tolong, ya. Udah insya Allah nanti tahu ada yang datang. Ada yang datang, makanya kita lagi belum makan 3 hari, ada aja rezeki. Itu Allah yang atur. Ya, pokoknya nggak ada yang bisa nolong saya kecuali Allah. Mesti begitu ditanam. Nggak ada yang bisa nolong saya kecuali Allah. Itu ditanamkan tuh, sehingga hatinya terpaut kepada Allah. Kalau hati kita terpaut kepada Allah, insya Allah hidup kita bahagia. Maka mulai hari ini, sekarang kita mulai perbaiki pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Memang nggak bisa langsung bisa, pelan-pelan. Hati kan tetap panas nih, kesel terus nih. Itu biasa, karena memang ini godaan, ya. Waswisu fi sudurinas. Ya, Masya Allah, ya. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjadi pencerahan buat kita. Mudah-mudahan pulang dari sini Allah kasih hidayah. Allah kasih hidayah semuanya, jadi bisa ada kekuatan untuk bisa mengamalkan agama. Karena hanya dengan agama ini hidup kita akan bahagia. Tanpa agama hidup kita sengsara. Kalau nggak percaya boleh buktiin. Datangin rumah orang yang kehidupannya tanpa agama, ya, banyak maksiat. Coba datang aja ngobrol, pasti ceritanya susahnya banyak. Karena kita nggak ngelihat, lihatnya dari luar. Turun mobil, naik mobil. Kelihatannya enak, padahal kalau dia nggak taat sama Allah hidupnya susah. Ya, jadi yang disiksa apa? Jiwanya. Jadi manusia itu seperti ini. Ada tubuh, ya, ada rohani, ada jiwa. Jadi tubuh itu ibarat kendaraan mobil, ya, semua. Nah, kalau rohani ibaratnya aki, ya. Nah, jiwa itu ibarat supir. Mobil kalau nggak ada supir jalan nggak? Nah, kalau ditilang yang dihukum yang mana? Siapa yang dihukum? Supirnya. Nah, kita juga ini kalau kita bikin salah yang disiksa jiwa kita, gelisah, nggak tenang, nggak bisa tidur karena bikin kesalahan. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini Allah beri kepahaman dan kita dikasih kemudahan untuk bisa mengamalkan. Ya, insya Allah niat amal. Ya, kita tutup saja dengan doa Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.